Suara Wakil Rakyat ada di Bincang Parlemen. 101,3 Star FM. Inspiring Sound. Dari Gedung DPD Kabupaten Sleman, selamat datang dalam acara Dialog Dewan Kabupaten Sleman yang disiarkan secara langsung di 101,3 Star FM Inspiring Sound. Selamat pagi, apa kabar? Ya pasti kabar sehat selalu untuk Anda saudara. Ya senang sekali hari ini saya Iwan Negasti yang bersama dengan Anda dalam acara Dialog Dewan Kabupaten Sleman. Hari ini kita akan bahas satu tema yang cukup menarik terkait dengan Raperda tentang Badan Usaha Milik Kelurahan atau BUMKAL. Sudah ada juga di studio ada dua narasumber yang hari ini bakalan mengulas banyak terkait dengan BUMKAL. Ada siapa? Yang pertama Ketua Pansus 1 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Kelurahan. Ada Bapak Respati Agus Sasangka SIP. Selamat pagi Bapak Respati atau saya panggil Bapak Ade ya? Boleh Pak Ade. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Ini di sela-sela kesibukan mampir ke sini untuk ngobrol dengan saya, ini luar biasa loh Pak ya. Saya sangat mengapresiasi sekali. Oke. Baiklah, yang kedua, ini ada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan juga Kelurahan Kabupaten Sleman, Bapak Samsul Bakri SIP MM. Selamat pagi Bapak Samsul. Selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama juga ya, di tengah kesibukan ini luar biasa menyempatkan diri untuk kita bisa ngobrol bareng ini. Ya, alhamdulillah masih sempat untuk datang ke sini. Baik. Ini tema kita ada Raperda tentang Badan Usaha Milik Kelurahan atau BUMKAL. Dan untuk ada saudara yang kemarin sempat ngobrol gitu kan, kita sempat posting juga di Instagramnya Star FM Jogja, ada yang sudah menyempatkan pertanyaan, boleh nanti kita bakalan bahas ya. Sabar tapi nanti untuk pertanyaan di segmen yang kedua ya. Baik, kita ke Pak Samsul dulu terkait dengan BUMKAL atau Badan Usaha Milik Kelurahan. Pak Samsul, terkait dengan di Sleman sendiri nih, ada berapa banyak sih badan usaha milik kelurahan? Monggo silakan. Di Sleman sampai dengan hari ini bulan Agustus 2023 ini dari 86 kelurahan yang ada di Kabupaten Sleman yang sudah membentuk badan usaha milik kelurahan itu ada 71. Nah, tentu itu prosesnya cukup panjang karena nanti kan ini amanat dari Undang-Undang Nomor 6 2014 tentang desa. Memang di sana diamanatkan desa dapat mendirikan badan usaha milik desa atau BUMDes. Sehingga ketika itu kelurahan atau desa ketika itu kemudian pada mendirikan BUMDes ini. Ya, walaupun tentu dalam perkembangannya tidak semuanya langsung jalan kencang, itu enggak. Ada yang kemudian jalan cepat, ada yang tertatih, ada yang kemudian jalan dengan sedang. Makanya dari 71 yang sudah terbentuk itu, memang yang sudah masuk dalam kategori maju itu baru 5. Memang yang masih paling banyak itu berada dalam posisi perintis, itu yang ada 45, kemudian di pemula ada 12 dan berkembang itu 9. Nah, memang yang paling bagus itu kategori tertinggi ada di maju, tapi itu juga belum banyak. Kategori maju itu yang mereka sudah bisa memberikan kontribusi yang signifikan pada pendapatan asli kelurahan. Ini dalam prosesnya sendiri tuh waktunya bisa dibilang berapa lama nih Pak, dari prosesnya awal sampai dengan akhir tadi? Ya kurang lebih sekitar lebih dari 5 tahun lah yang udah sampai ke maju itu. Tapi kalau yang lain itu kan memang masih ada semacam kebingungan sehingga masih belum bisa jalan kencang. Contoh misalnya ketika sudah dibentuk mereka, kadang kan kita harus satu yang kadang titik kritisnya itu adalah di pengelola. Ketika sudah dibentuk BUMDes atau BUMKAL, kemudian sudah dibentuk pengelolanya. Nah, pengelolanya itu kan dipilih melalui musyawarah kelurahan. Ketika orang-orang yang duduk dalam tim pengelola itu, direktur dan pegawai yang lain, itu memang tidak mempunyai atau kurang mempunyai kompetensi yang cukup terkait dengan masalah usaha, itu kadang apa yang harus dilakukan itu belum ada dalam pikirannya. Kan
mereka harus tahu terkait bagaimana melakukan pemetaan mapping potensi yang ada di kelurahannya seperti apa. Kemudian bagaimana dari potensi yang ada itu potensi tersebut yang bisa dikembangkan, yang dikelola bisa menjadi usahanya BUMDes atau BUMKAL itu apa saja. Tentu ini harus ada kajian, tidak cuma sekedar melakukan sekedar asal jalan, tapi juga harus ada kajian untuk menentukan yang layak. Ada studi kelayakan lah untuk menentukan usaha yang nanti akan digarap oleh BUMKAL itu, sehingga nanti karena kan ada BUMDes itu kan semacam lembaga yang profit oriented, sehingga didesain memang nanti untuk menguntungkan, tidak menjadi beban atau justru malah seperti kegiatan sosialnya desa, tapi ini justru walaupun ada unsurnya juga nantinya, tapi lebih didesain untuk bagaimana bisa mendapatkan hasil yang nanti bisa memberikan kontribusi kepada pendapatan asli desa, kemudian juga mempunyai fungsi untuk bisa menjadi salah satu penggerak roda ekonomi di masyarakat. Nah, ini nih yang dengan adanya BUMDes yang ada di masing-masing kelurahan tersebut. Dari awal apakah sudah ada kayak semacam pendampingan bahwa di kelurahan itu terdapat potensi usaha apa atau kayak gitu, atau kalau enggak sudah kayak semacam dipilihkan nih kelurahan ini nanti bakalan mendampingi untuk usaha jenis ini seperti itu? Kalau pendampingan sudah sering kita lakukan, bahkan tidak cuma sekedar pendampingan, tapi juga kita juga bentuk wadah forum komunikasi. Jadi kelurahan-kelurahan yang sudah ada BUMDesnya itu kita bentuk forum BUMDes untuk nanti menjadi ajang sharing terkait dengan pengalaman, ilmu, wawasan terkait dengan pengelolaan BUMDes masing-masing. Jadi nanti yang sudah maju itu bisa bersharing pengalaman kepada mereka yang masih statusnya di bawahnya. Artinya ini menjadi semacam mentor lah, sehingga nanti bagaimana yang masih belum maju itu bisa termotivasi untuk mengikuti yang sudah bagus. Nah, jadi makanya kita ketika punya data-data yang kayak gitu, itu kan kita ketika melakukan semacam pembinaan itu juga tidak semua dibikin rata sama materinya, tapi juga disesuaikan dengan klasifikasi dan juga kegiatan yang mereka lakukan. Kalau yang sudah kategori maju, tentu mereka bukan dalam rangka untuk pembinaan seperti yang masih dalam posisi perintis atau yang masih berkembang, tapi mereka justru malah kita jadikan sebagai mentornya, kita jadikan sebagai narasumbernya untuk berbagi sharing. Karena kadang kan permasalahan kurang berkembangnya BUMDes itu bisa dari pengelolanya, direktur dan jajarannya, atau dari pemerintah desanya, pemerintah kelurahannya. Misalnya Pak Lurah komitmennya untuk mengembangkan BUMDes kurang, sehingga kadang yang terjadi penting saya sudah bentuk, kemudian masalah jalannya urusannya direktur. Kadang kan ada juga yang kayak gitu, sehingga kita ketika bagaimana mereka juga, kalau untuk yang lurah mungkin nanti untuk ketika kita mengadakan bintek itu narasumbernya bagaimana dari lurah yang sudah berhasil mereka dalam mengembangkan BUMDes untuk nanti bisa dijadikan best practice bagi lurah-lurah yang dari Kabupaten Sleman untuk bisa mengikutinya. Karena dulu di awal pembentukan itu kan kadang ketika hanya sekedar menunaikan amanat Undang-Undang Desa, Undang-Undang Nomor 6 2014 kan yang mengamanatkan pendirian BUMDes itu kan penting, wah tempat saya sudah bikin, sudah membentuk, sudah mendirikan, tapi kurang kurang terfokus. Misalnya pengelolanya, direktur dan pegawainya nanti harus bagaimana, orang yang kualifikasinya seperti apa, itu di awal-awal dulu belum sampai terpikirkan sampai sana, sehingga dalam perjalanannya di awal itu kadang masih belum bisa jalan dengan cepat. Oke, kita ke Pak Ade nih, yang tadi udah sempat menyimak dari awal terkait dengan BUMKAL atau BUMDes tadi ya. Kalau dari Pak Ade sendiri mungkin ada tambahan terkait dengan BUMKAL atau BUMDes sebelum kita ke raperdanya nih? Oke, saya kira sebagaimana disampaikan
Pak Kepala Dinas tadi, saya lebih kembali kepada spirit awal bahwa Bumkal ini sebetulnya dibentuk pengennya, tujuan utamanya menurut saya nih untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelurahan. Nah, jadi harusnya pendirian Bumkal ini dilatar belakangi atas persoalan itu. Komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelurahan ini saya kira harus menjadi komitmen bersama, baik kelurahan melalui perangkat kelurahannya, juga nanti support dari pemerintah Kabupaten Sleman, dan sekaligus Bumkal itu dibentuk atas dasar itu. Jadi ini yang saya kira penting sebelum nanti kita berdiskusi tentang apa isi raperdanya, termasuk spirit raperdanya ini kan yang kemudian selalu saya sampaikan kepada teman-teman di PMK, karena ini kan inisiatif eksekutif, jadi semua harus punya komitmen untuk menjaga spirit dibentuknya BUM kelurahan ini, yang di pintu akhirnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelurahan. Oke, kalau dari Pak Ade sendiri ini yang menjadi landasan atau pertimbangan terkait dengan dibentuknya Raperda Bumkal atau Bumdes? Jadi kita sebelumnya kan sudah punya Perda 13 2019, tetapi atas beberapa perubahan regulasi di atasnya, juga perubahan nomenklatur dari desa menjadi kelurahan, maka kemudian perlu dibentuk perda yang baru. Nah, atas inisiatif dari eksekutif kemudian kita melihat bahwa perda ini okelah kemudian kita bahas bersama-sama, kemudian nanti pada akhirnya kita tetapkan bersama-sama, tetapi ini jangan kemudian hanya untuk memenuhi tuntutan bahwa regulasinya menghendaki, regulasi di atasnya menghendaki bahwa harus ada perubahan, nomenklaturnya menghendaki harus ada perubahan, tetapi substansinya yang kemudian pengen kita dorong. Sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa tujuan yang menjadi spirit dari perda ini, di samping untuk penyesuaian atas itu juga untuk sebagaimana saya sampaikan tadi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kelurahan. Nah, sehingga untuk itu ada beberapa prasyarat yang kemudian layak menjadi pertimbangan bahwa perda ini nantinya bisa menjadi alat, bisa menjadi regulasi yang mengatur supaya kemudian sampai kepada tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelurahan. Jadi misalnya tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Kepala Dinas bahwa harus ada profesionalisme dalam penanganannya oleh pengelola, sehingga profit oriented yang kemudian dimiliki oleh Bumkal itu betul-betul bisa mendorong peningkatan pendapatan asli kelurahan misalnya. Tetapi saya kira ada selanjutnya menurut saya ada dua bentuk badan usaha milik kelurahan yang harus kita dorong. Di samping pertama yang kemudian berorientasi kepada keuntungan atau profit, yang kedua juga harus berorientasi kepada pelayanan, karena kesejahteraan masyarakat ini tentu di samping diukur dari kemudian distribusi atas pendapatan kelurahan untuk kesejahteraan masyarakat, tetapi kemudian peningkatan pelayanan untuk masyarakat atau public service yang barangkali bisa ditopang oleh kelurahan melalui salah satunya badan usaha milik kelurahan itu bisa terwujud. Nah, sehingga sekali lagi profesionalisme atas pengelolaan ini juga menjadi salah satu yang kemarin kita cermati bersama-sama dengan agak detail. Oke, ada perbedaan yang signifikan antara Raperda yang pertama dan yang terbaru ini, Pak Ade? Iya, jadi kalau nanti secara teknis barangkali Pak Samsul akan menyampaikan, tetapi saya kira kemarin yang kita dorong pertama adalah bahwa pengaturan atas pengelolaan atau pemilihan atas pengelola ini harus dicermati dengan betul, jadi harus dipahami secara utuh begitu. Kalau pada sisi nomenklaturnya nanti biar Pak Samsul yang menyampaikan perbedaannya apa dengan Perda 13 2019, tapi kami kemarin di Pansus lebih mendorong
pada sisi substansinya. Jadi profesionalisme dalam pengelolaan, kemudian pengambilan keputusan yang mempengaruhi perkembangan badan usaha milik kalurahan. Jadi bedanya dengan perusahaan itu kan misalnya didiskusikan oleh badan komisaris misalnya, kemudian ini dideliver kepada pengelolanya. Tetapi di dalam Bumkal ini kan keputusan tertingginya diambil dalam musyawarah kalurahan. Nah, kita ingin mekanisme pengambilan keputusan, pengambilan kebijakan dalam musyawarah kalurahan ini tidak sekedar formalitas, karena ini saya kira menjadi PR kita bersama. Ada banyak regulasi yang mengamanatkan bahwa musyawarah kelurahan ini menjadi media yang strategis untuk mengambil banyak keputusan, mengambil banyak kebijakan. Pak Samsul, tidak hanya di urusan Bumkal, tetapi di banyak tempat kita masih melihat sisi formalitasnya masih relatif lebih kental dari kemudian diskusi-diskusi yang bersifat substansi. Nah, padahal untuk pengembangan BUM kalurahan yang kita harapkan bisa profesional kemudian profit oriented, itu diskusi di musyawarah kalurahan harusnya bisa bisa lebih dalam. Nah, atas ini kemarin kita juga mendorong di dalam Perda ini salah satu yang diatur menjadi lebih rigid tentang musyawarah kelurahan sebagai pengambilan keputusan tertinggi di dalam penentuan kebijakan di badan usaha milik kalurahan. Nah, kemudian yang kedua, kemarin sempat kita dorong bahwa kalurahan yang kira-kira membutuhkan badan usaha lebih dari satu dan ini produktif untuk bisa mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di kalurahan itu bisa didorong punya lebih dari satu misalnya, tetapi regulasinya ketika kita kemarin ke Mendagri tidak mengizinkan untuk itu. Nah, karena tidak mengizinkan untuk itu, maka harapannya nanti lebih detail di regulasi di bawahnya Perda, misalnya di Perkada nanti diatur tentang unit usaha di bawah badan usaha milik kalurahan di kalurahan itu yang bisa mendorong sebagaimana yang saya maksudkan di depan. Jadi kemudian yang kedua, bagi kalurahan yang misalnya memang belum siap untuk kemudian mendirikan badan usaha milik kalurahan, ini saya kira juga tidak harus buru-buru. Jadi kalau dari 86 sudah 71, tapi dari 71 ternyata baru 5 yang maju, bagi yang kemudian belum siap menurut saya juga jangan dipaksakan. Artinya harus ada kajian mendalam bagi kalurahan sebelum memunculkan badan usaha milik kalurahan. Jadi sehingga ketika itu terbentuk ya nanti sudah bisa segera running dan kemudian bisa mendorong pertumbuhan pendapatan asli kalurahan yang pintu akhirnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kalurahan. Nyambung ke Pak Samsul terkait dengan Raperda tadi, pergantian Raperda yang lama ke yang baru. Tadi kan sempat disinggung juga, ada beberapa yang sudah disampaikan sama Pak Adi. Mungkin yang lebih spesifik lagi, mau nggak Pak Samsul? Jadi di Kabupaten Sleman itu kan sebenarnya kita udah punya Perda 13 2019 tentang tata cara dan pengelolaan BUMDes. Tapi seiring perjalanan waktu untuk mengikuti perkembangan baik dari penyesuaian regulasi maupun kondisi di lapangan, sehingga perlu kita lakukan revisi atau bahkan perubahan secara total. Setidaknya ada beberapa hal yang mendasari itu. Yang pertama tadi saya sampaikan, kita menjalankan amanat undang-undang desa yang tadi di desa itu bisa mendirikan BUMDes itu. Yang kedua, dengan terbitnya PP 11 2021 tentang BUMDes, di sana juga ada banyak perubahan juga, sehingga kita harus kita sesuaikan, karena implementasi di lapangan itu kita sudah menyesuaikan dengan PP, tapi di dalam regulasi kita masih belum berubah. Selain itu juga adanya peraturan Menteri Desa nomor 15 tahun 2012 juga itu terkait dengan tata cara pembentukan pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks program nasional untuk menjadi BUMDes bersama. Ini juga perlu kita wadai dalam regulasi yang ada di kita. Ini tidak hanya
tidak hanya kan di kita itu yang terkait dengan program nasional di Kabupaten Sleman yang nanti bisa diarahkan untuk menjadi BUMDesma itu yang pertama PNPM Mandiri Pedesaan. Itu kemarin sudah kita lakukan transformasi menjadi badan usaha milik bersama. Itu menjadi ada di 10 Kapanewon atau 10 kecamatan di Kabupaten Sleman dari 17 itu, dan itu sudah berjalan dengan baik dan sudah berjalan walaupun sekarang masih dalam masa transisi untuk menyesuaikan dengan badan hukum yang baru. Kemudian yang kedua juga ada PMPM perkotaan yang dikelola oleh BKM. Namun demikian kita belum bisa masuk ke sana karena itu kan yang nangani beda kementerian. Sehingga ketika dari kalau yang dari PNPM di pedesaan tadi kan yang diambil oleh Kemendes itu sudah selesai, artinya dari kementerian memang sudah punya kebijakan untuk itu dialihkan menjadi BUMDesma. Untuk yang BKM yang di PNPM perkotaan itu kan di bawah naungan Kementerian PUPR. Nah, sana belum ada kebijakan secara khusus sehingga kita juga belum bisa melangkah lebih jauh. Namun demikian untuk mengantisipasi jika nanti ada kebijakan yang dari Kementerian PUPR seperti halnya dengan Kemendes yang nanti ada transformasi dari BKM menjadi BUMKabelma atau BUMDesma, itu makanya di dalam regulasi Raperda ini kita wadahi juga biar nanti ketika sewaktu-waktu sana ada perubahan kebijakan kita sudah siap, tidak perlu harus melakukan perubahan di regulasinya. Kemudian yang kedua juga adanya perubahan nomenklatur dari desa menjadi kelurahan sesuai dengan peraturan Gubernur DIY nomor 25 tahun 2019. Di Perbub 13 itu kan kita masih menggunakan istilah desa semuanya. Sementara sekarang udah kalurahan, sudah Kapanewon, sehingga kita harus sesuaikan dengan hal tersebut. Itu yang mendasari kenapa kita harus segera melakukan perubahan Perda 13 2019 tersebut. Baik, ini kalau berbicara untuk perda yang terbaru, tadi kan sudah dijelaskan juga Pak Samsul terkait dengan di Sleman sendiri ada 71 BUMKal dan belum maksimal semuanya itu potensinya bisa dimaksimalkan kayak gitu. Apakah ada tantangan tersendiri untuk perda yang terbaru ini Pak Samsul? Jadi gini, di dalam perda yang baru ini setidaknya ada beberapa yang membedakan dengan peraturan daerah 13. Yang pertama dari sisi inisiasi pembentukan atau pendirian. Kalau di Perda 13 itu untuk usulan pendirian itu bisa dilakukan oleh pemerintah kelurahan atau masyarakat. Nah, di dalam perda yang baru sesuai dengan di PP 11 itu nanti oleh pemerintah desa saja. Akomodasi dari keterlibatan masyarakat itu nanti terwadai dalam musyawarah kelurahan. Karena kalau misalnya memang kelihatannya maksudnya baik ketika inisiasi itu bisa dari masyarakat secara langsung, cuma kadang nanti akan ada hal yang berdampak ketika ada usulan masyarakat untuk membentuk BUMDes, sementara dari pemerintah desa belum bisa mengakomodir dengan baik karena butuh kajian yang lama, butuh yang matang juga, kemudian melihat kemampuan keuangan kelurahan dan lain sebagainya, sehingga ketika itu belum terakomodir ke usulan dari masyarakat itu menjadi kesan bahwa usulan masyarakat dicuekin kan gitu, artinya belum bisa ditindaklanjuti dan hal-hal yang lain yang bisa menimbulkan kontraproduktif. Makanya di dalam perda yang baru yang mengacu pada PP 11 itu partisipasi dari masyarakat itu diakomodir melalui waktu pembahasan di Muskal. Kan Muskal untuk pembentukan BPKal, untuk pembentukan BUMKal itu kan dilakukan oleh BPD atau BPKal. Nah, itu kan notabene BPKal itu kan representasi dari masyarakat. Belum lagi nanti yang di sana juga diundang ada selain BPKalnya sendiri juga tokoh masyarakat, kemudian dari unsur lurah dan jajaran dan lain sebagainya. Nah, ini
akan terwadahkan di situ. Belum kemudian nanti hasilnya kemudian dituangkan dalam bentuk peraturan kelurahan untuk terkait dengan pendirian BUMDes tersebut. Nah, kemudian yang kedua, yang membedakan yang kedua adalah terkait dengan adanya perubahan badan bentuk. Kalau dulu itu BUMDes atau BUMKAL sekarang itu namanya badan usaha. Nah, sekarang itu begitu didaftarkan, diberdirikan, nanti langsung menjadi badan hukum. Kalau dulu ketika mau menjadi badan hukum, dari pengurus BUMKAL itu harus ke notaris. Sekarang nggak perlu lagi. Artinya di dalam raperda nanti BUMDes yang baru diberdirikan itu langsung diusulkan untuk pendiriannya sebagai badan hukum yang nanti pengajuannya lewat SID secara online di Kemendes. Nanti Kemendes langsung sudah terkoneksi dengan Kemenkumham. Kalau udah syarat lengkap, nanti udah langsung turun sertifikasi badan hukumnya. Artinya nanti pendaftaran secara online, kemudian dokumen-dokumen yang diperlakukan untuk syarat pendaftaran itu bisa di-upload melalui SID tersebut. Kemudian perbedaan besar yang lain itu juga kita tadi mewadahi transformasi dari program nasional untuk menjadi BUMDesma tadi di kabupaten, artinya karena di dalam perda ini juga kita ada dua macam badan usaha milik desa, itu satu badan usaha milik desa, yang kedua badan usaha milik desa bersama yang didirikan oleh dua desa atau dua kelurahan atau lebih. Nah, kita memang sudah ada 10 tadi, itu baru dari program transformasi itu, tapi yang memang secara inisiasi dari masyarakat dari pemerintah desa untuk membentuk BUMDesma atau BUMKALMA itu yang memang masih belum, karena memang butuh kesamaan persepsi di antara dua kelurahan yang akan melakukan pembentukan BUMKALMA tersebut. Kenapa? Karena sebenarnya banyak sih yang bisa dikerjasamakan dalam bentuk BUMKALMA ini. Contoh misalnya, ketika dua kelurahan itu mempunyai potensi yang sama, contoh pariwisata yang bisa terintegrasi dalam dua kelurahan itu sebenarnya bisa dibentuk pengelolaannya secara besar dalam bentuk BUMKAL, atau ada pengelolaan sumber air bersih yang itu dipakai konsumennya oleh dua kelurahan itu, atau satu kelurahan yang menggunakan tapi sumbernya di kelurahan yang lain, itu bisa juga dibentuk dalam bentuk BUMKALMA terkait dengan masalah itu. Artinya sebenarnya tidak harus berdampingan, bahkan lebih pun nggak apa-apa, jauh ada jarak desa yang lain pun nggak apa-apa untuk membentuk BUMKALMA itu. Oke, baik. Ini Pak Samsul dan juga Pak Ade terkait dengan tema kita raperda tentang badan usaha milik kelurahan atau BUMKAL. Tadi sempat dijelaskan untuk yang terbaru ya. Nanti akan lebih spesifik di segmen yang kedua akan kita bahas untuk yang terbaru, Pak Samsul dan juga Pak Ade. Baik, dan untuk Anda saudara jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami tentunya di Dialog Dewan Kabupaten Sleman. Terima kasih saudara masih bersama dengan kami tentunya di Dialog Dewan Kabupaten Sleman yang disiarkan secara langsung di 101,3 Star FM Inspiring Zone. Masih bersama dengan kita juga ada Ketua Pansus 1 pembahasan rancangan peraturan daerah tentang badan usaha milik kelurahan. Ada Bapak Raspati Agus Sasangka SIP dan juga Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan Kabupaten Sleman. Ada Bapak Samsul Bakri SIP MM. Untuk Anda yang tadi sudah sempat masuk di Instagram kami di Star FM Jogja, nanti bakalan dibahas terkait dengan pertanyaan Anda ya. Baik, kita ke Pak Ade terkait dengan raperda yang baru yang masih dalam rancangan tersebut. Nah, yang menjadi highlight untuk yang terbaru nanti tentang apa nih Pak? Ya, saya kira di samping tadi disampaikan Pak Kepala Dinas di depan bahwa di samping menyesuaikan perubahan nomenklatur dan menyesuaikan dengan undang-undang yang baru, tentu kita pengennya jadi BUMKAL ini betul-betul bisa mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di kelurahan. Yang kedua, kita juga sepakat tadi bahwa ini juga selalu kita sampaikan pada saat pembahasan, kita tidak ingin bahwa
badan usaha milik kelurahan ini justru menjadi beban kelurahan. Jadi kadang-kadang kita sering mendengar cerita kurang bagus tentang badan usaha milik negara misalnya. Ada beberapa BUMN yang kita mendengar cerita malah merugi misalnya. Kemudian BUMD juga saya kira di beberapa tempat kita juga kadang-kadang mendengar cerita tidak efisien misalnya. Nah, kita tidak ingin ini terjadi di kelurahan, sehingga yang kita dorong dan kemudian kita highlight di dalam perda ini bagaimana regulasi ini nanti bisa mengatur badan usaha milik kelurahan supaya tidak terjebak di dalam problem yang justru menjadi beban bagi kelurahan. Nah, seberapa jauh badan usaha milik kelurahan ini justru nanti bisa menolong menyelesaikan sebagian problem-problem kesejahteraan yang ada di masyarakat. Sehingga tadi sebagaimana saya sampaikan, karena pintu akhirnya untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat kelurahan yang kemudian kita atur betul di situ, kemudian regulasi ini nanti bisa memagari supaya badan usaha milik kelurahan tidak terjebak di dalam formalitas bahwa di setiap kelurahan mesti harus ada bungkal nih. Nah, jangan ke situ. Bagi kelurahan yang kira-kira tidak mempunyai potensi yang kemudian sudah siap segera dikerjakan, ya jangan buru-buru membuat badan usaha milik kelurahan. Nah, sehingga sekali lagi bahwa ini bungkal ini nanti bisa menolong untuk turut menyelesaikan problem-problem kesejahteraan yang ada di masyarakat yang ditangani oleh kelurahan. Nah, kira-kira begitu. Oke, kalau dari DPRD sendiri nih, dukungan terkait dengan Bumkal atau BUMDes itu apa aja Pak Ade? Nah, kita support betul, jadi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kita, tentu sebagai pembentuk peraturan daerah, karena kan salah satu fungsi DPRD sekarang ini kan pembentukan peraturan daerah, sehingga kita ingin menyediakan regulasi yang memberikan garansi kepada masyarakat bahwa regulasi ini justru jangan memberatkan masyarakat, termasuk memberatkan kelurahan sebagai pemerintahan terendah yang kemudian paling dekat dengan masyarakat. Bagaimana kemudian kita bisa memberikan garansi bahwa regulasi ini nanti bisa menolong menyelesaikan problem-problem yang ada di masyarakat. Ini yang pertama, kita support betul atas itu. Kemudian yang kedua, di dalam fungsi penganggaran yang sudah menjadi fungsi kami juga harus memberikan, tentu saja kami juga harus memberikan garansi bahwa salah satunya belanja daerah di Kabupaten Sleman ini juga bisa mensupport kelurahan-kelurahan, termasuk untuk badan usaha milik kelurahan. Sekalipun modal penyertaan yang disertakan di kelurahan juga diatur di dalam peraturan daerah ini menyesuaikan dengan undang-undang yang baru. Nah, ini yang kemudian kita dorong, termasuk kemudian menjadi salah satu komitmen kami untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di kelurahan. Salah satu pintunya nanti harapannya lewat bungkal ini, kita kemudian mendorong ada banyak bantuan keuangan khusus yang diberikan oleh pemerintah daerah atau pemerintah Kabupaten Sleman dalam hal ini kepada kelurahan-kelurahan. Nah, kemudian yang ketiga berkaitan dengan fungsi pengawasan kami, sekalipun ini relatif agak berat, terutama di dalam penegakan perda, karena di dalam regulasi yang sering kita bentuk ini, peraturan daerah yang sering kita bentuk ini, salah satu problem utamanya di penegakan. Saya kira eksekutif juga paham betul atas itu. Nah, pengawasan atas itu saya kira juga nanti menjadi salah satu PR kami, dan kami berkomitmen akan melakukan itu, khususnya yang kemudian nanti berhubungan dengan badan usaha milik kelurahan yang konsen di bidang pelayanan atau di bidang public service, karena ini juga diatur di dalam regulasi ini. Jadi kami harus bisa memastikan bahwa badan usaha milik kelurahan yang nanti sudah diatur di dalam pagar regulasi ini berada di koridor itu dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan hasil kelurahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelurahan. Artinya bahwa di DPRD sendiri sudah melakukan pengawasan ya sejauh ini. Nah, apakah sudah terrealisasi juga untuk Kabupaten Sleman, Pak Ade? Nah, ini yang sebagaimana saya sampaikan tadi, dari 3 fungsi yang kami miliki, memang fungsi pengawasan ini yang relatif agak berat bagi kami. Jadi sekarang kami masih mungkin banyak melihat di proses penegakan atas peraturan daerah itu. Baru kemudian nanti kalau
ada problem-problem yang muncul, misalnya dalam hal ini di Kalurahan atau di badan usaha milik Kalurahan, tentu ini menjadi bagian yang kita kaji, kemudian kita diskusikan dengan eksekutif supaya kemudian mengambil kebijakan praktis yang kemudian bisa menyelesaikan problem yang muncul, yang tentu saja tidak sama antara satu kalurahan dengan kelurahan yang lainnya, antara satu bumkal dengan bumkal yang lainnya. Cuma bagi bumkal yang sudah maju tentu saja kita mendorong untuk mengembangkan unit usaha supaya kemudian lebih bisa mengcover banyak partisipasi masyarakat di sana. Baik, ke Pak Samsul terkait dengan bumkal yang ada di Sleman sendiri, Pak. Tadi udah dijelaskan juga banyak support dan juga dukungan dari DPRD untuk bumkal yang ada di Kabupaten Sleman. Ini kendala yang terjadi sebenarnya bagaimana sih dari 71 bumkal yang ada di Sleman untuk yang maju itu belum bisa banyak seperti itu? Ya, jadi gini, seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi sesuai dengan definisi bumkal itu sendiri kan badan hukum yang didirikan oleh desa yang tujuannya itu adalah untuk kesejahteraan masyarakat kan gitu. Nah, tentu tujuannya itu kan arahnya nanti ke sana. Nah, dari 71 memang yang baru maju itu ada 5. Nah, dan itu memang kalau saya amati kenapa mereka bisa maju seperti itu. Satu dari sisi support pemerintah desanya, komitmen lurah, bentuknya juga dalam bentuk penyertaan modalnya itu juga otomatis ketika punya komitmen yang tinggi, penyertaan modalnya juga tidak berat kan gitu, artinya bisa dengan mudah menganggarkan di kalurahan. Kemudian juga yang kedua dari sisi potensi di kalurahan masing-masing. Kemudian yang ketiga dari pengelola atau direktur dan jajarannya dalam melihat potensi dan mengembangkannya. Dari yang sudah maju, saya melihatnya dari seperti itu. Contoh misalnya, ketika pengelolanya bisa jeli, bisa melihat tren pasar, disesuaikan dengan potensi yang dimiliki oleh kalurahan, itu akhirnya bisa berkembang dengan baik itu di bidang kuliner, baik itu bidang pariwisata, itu seperti itu. Atau ketika kita sandingkan dengan potensi itu juga kadang ketika sudah di wilayahnya itu ada semacam warisan alam, itu lebih mudah lagi untuk pengembangannya, khususnya yang dalam hal wisata. Bahkan ketika BUMDesnya itu sudah bisa maju, yang tadi ketika kita kaitkan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, itu bisa dirasakan dampaknya. Satu dari sisi meningkatkan atau membuka lowongan kerja. Itu banyak yang sudah kalau saya contohkan misalnya di yang alam misalnya, yang alam itu kan di Bumkal Sambi Makmur, Sambirejo, itu kan dia salah satu usaha yang dikelola oleh BUMDes adalah wisata tebing breksi. Itu dampaknya luar biasa. Masyarakat yang terlibat di dalam pengelolaan BUMDes itu, baik itu yang mengelola tebing breksi dan yang lain, itu lebih dari 300. Baik itu yang mengelola tebing breksinya, kemudian bahkan yang mengelola UMKM di wisata lokasi itu juga harus orang situ. Ada lebih dari 300 mereka yang dilibatkan, artinya yang mendapatkan kesempatan untuk berusaha di usaha yang dikelola oleh BUMDes tersebut. Belum lagi kontribusi ke kalurahan. Dulu ketika belum ada bumkal yang melalui tebing breksi itu, mereka pendapatan asli desanya itu hanya puluhan juta. Sekarang dari bumkal tebing breksi, bumkalnya itu yang mayoritas didominasi dari wisata tebing breksi, itu aja ke kelurahan lebih dari 300 tiap tahunnya. Artinya peningkatannya cukup signifikan. Belum lagi yang kalau kita bicara yang di daerah sini adalah yang dekat-dekat Tridadi. Kalurahan Tridadi itu punya Bumkal Tridadi Makmur. Mereka usaha besarnya itu satu kuliner yang Puri Mataram, sama yang
budidaya aglonema. Dua-duanya jalan dengan bagus, bahkan yang budidaya aglonema itu ketika masa COVID kemarin, selama pandemi COVID itu malah menjadi primadona ketika orang pada nggak boleh keluar, rata-rata punya cari aktivitas di rumah, itu bercocok tanam tanaman hias kan asik kan gitu, sehingga waktu itu justru malah lebih banyak berkembang di situ. Bahkan ketika COVID kuliner itu sepi, itu justru operasional dari Puri Mataram itu banyak disuplai dari yang budaya aglonema itu tadi. Bahkan yang lebih luar biasa lagi, budidaya aglonema itu tidak cuma dilakukan oleh pegawai BUMDesnya Tridharma Makmur, tapi sudah melibatkan masyarakat. Artinya silahkan masyarakat di sekitar situ pada juga berusaha yang sama, nanti pemasarannya dilakukan oleh BUMDes. Ini suatu hal yang positif dalam rangka untuk lebih menggerakkan memberdayakan masyarakat di sekitar kegiatan BUMDes tersebut. Nah, kegiatan kalau kita lihat dari sisi itu kan, sehingga kenapa belum semua yang maju baru 5 dari 71, banyak kan masih perintis. Itu karena yang pertama memang masih baru, waktu berdirinya belum lama. Yang kedua, kemampuan dari pengelola BUMDes, direktur dan jajarannya dalam hal melakukan pemetaan potensi, kemudian mengembangkan potensi apa yang bisa saya kembangkan sebagai unit usahanya BUMDes yang sekiranya mempunyai prospek yang bagus, itu yang kadang masih ada keraguan di situ. Nah, sehingga ketika mereka gamang kan, kemudian dari pihak kelurahan juga kadang berat juga untuk menanamkan modal lebih banyak lagi. Sehingga ketika terjadi jalan yang setengah-setengah gitu, kadang sudah jalan tapi stagnan atau bahkan merugi, atau ketika dalam menentukan itu lewat tidak melalui kajian yang matang, itu kadang tidak berhasil, malah merugi atau hanya mengikuti tren. Dulu pernah ada satu BUMDes yang dia hanya tidak melakukan analisa usaha yang bagus, hanya mengikuti tren, sehingga yang terjadi rugi. Contoh misalnya dulu ada salah satu yang BUMDes melakukan usaha di bidang pertanian, karena komoditas tertentu baru booming, kemudian ikut-ikutan. Ternyata trennya baru turun, akhirnya malah merugi. Nah, itu kadang yang kayak gitu harus cermat dalam melakukan perhitungan. Bahkan ketika kita bisa melihat potensi secara baik, dilakukan hitung-hitungan yang matang, itu tidak harus itu potensi yang memang mempunyai sudah latah di semua dilakukan. Pariwisata itu kan banyak dilakukan, bahkan di lereng Merapi itu banyak yang bergelut di wisata untuk yang BUMDesnya. Bahkan yang terlihat tidak bernilai pun kadang bisa menjadi suatu potensi yang bagus. Contoh misalnya pengelolaan sampah. Kelurahan Pendowoharjo itu BUMDesnya mengelola sampah, dia besar dari sampah. Pertama kali yang dia pakai untuk usahanya itu adalah pengelolaan sampah itu tadi. Nah, sekarang ketika sampah udah maju, udah bagus, walaupun belum, karena itu juga butuh modal yang besar juga untuk bisa lebih banyak lagi, apalagi di kondisi sekarang ini tentu itu menjadi hal yang penting. Sekarang dia bisa mengembangkan dalam berbagai macam usaha. Ada mereka penggilingan padi yang salah satu produknya adalah beras Sleman, itu juga mereka bikin dari usaha penggilingan padi itu, walaupun kerjasama dengan pihak ketiga juga, dan itu kerjasama dengan para kelompok tani. Kemudian juga mereka bisa mengembangkan kolam renang. Artinya dari itu semuanya mereka berangkat dari pengelolaan sampah yang kemudian menjadi besar, akhirnya bisa mengakses bantuan ke mana-mana, yang termasuk bantuan dari kementerian untuk bisa mendapatkan bangunan kolam renang itu. Artinya bagaimana kemampuan dari pengelola BUMDes atau BUMKAL tersebut dalam melakukan mapping,
terkait potensi dikembangkan, dilakukan analisa yang bagus, dihitung dengan bagus, kemudian diikuti dengan dukungan dari pemerintah desa atau Pak Lurah dalam rangka untuk memperkuat permodalannya. Ini yang kadang kalau itu tidak dilakukan secara berimbang, kadang tidak bisa jalan dengan cepat. Oke, baik Pak Samsul yang sudah masuk juga terkait dengan mungkin lebih ke Bumkal atau Bumdes ya, dari Instagram kami Stara Jogja FM. Ini dari Rianda menanyakan terkait yang paling bermanfaat atau paling menghasilkan dari Bumkal tuh mana nih Pak, dan tembusnya berapa? Monggo silakan. Kalau bermanfaat sebenarnya kalau berarti kan jenis usahanya itu yang dimaksud ya. Itu sebenarnya tidak bisa kita harus bentuk A, B, C. Tidak harus antar kelurahan itu usahanya sama. Tadi saya sampaikan itu tergantung dari potensi yang ada di masyarakat, di kelurahan itu apa yang bisa dia kembangkan, yang bisa dia jadikan sebuah usaha yang lebih menguntungkan. Tapi satu hal yang saya pesankan, bagaimana, karena ini tujuannya adalah untuk kesejahteraan masyarakat dan juga untuk menjadi motor penggerak roda ekonomi masyarakat, harapannya jangan sampai nanti apapun bentuk usahanya yang dilakukan oleh Bumkal itu jangan sampai mematikan usaha masyarakat yang sudah ada. Jadi ketika misalnya contoh misalnya di sana masyarakat itu punya kegiatan usaha di situ toko kelontong misalnya di sekitar situ, tahu-tahu Bumkal malah bikin swalayan di situ, kan nanti justru malah mematikan. Justru kalau bisa malah ketika Bumdes itu punya usaha yang memfasilitasi apa yang sudah dilakukan oleh masyarakat itu lebih baik. Contoh misalnya kalau katakanlah di daerah wilayah Turi itu kan petani salak banyak. Bagaimana misalnya Bumkal itu punya kegiatan yang nanti dia bisa memfasilitasi pemasaran. Jadi dia membeli dari yang ada di situ, kan sekarang murah banget misalnya. Dia menjual dengan membeli dengan harga yang tidak terlalu merugikan, cukup bisa menguntungkan. Kemudian dia mencari pasarnya, entah itu dia bekerja sendiri atau bekerja sama dengan pihak ketiga untuk memasarkan itu nggak apa, entah itu ekspor atau keluar Jawa, itu kan nggak masalah. Dan peluang itu ada karena dulu pernah ada program dari Kementerian Desa terkait dengan masalah kemitraan terkait dengan produk unggulan desa ini. Itu salah satunya dengan ekspor komoditi lokal yang menjadi unggulan itu. Walaupun kalau salak itu kan memang tidak mudah karena menyangkut masalah ketahanan dari produk tersebut. Itu yang salah satu contohnya. Oke, satu lagi dari Widi. Ini untuk dana pendirian dari Bumdes atau Bumkal itu dari mana saja, Bapak? Modal untuk pendirian Bumdes itu bisa dari pemerintah kelurahan atau dari masyarakat. Bisa seluruhnya itu dari kelurahan atau sebagian besar dari pemerintah kelurahan. Masyarakat bisa juga tanam modal di situ, tapi tidak mayoritas tentunya. Ada yang sudah melibatkan masyarakat itu di Tridati Makmur ini sudah melibatkan masyarakat untuk untuk modalnya. Kalau yang lain masih didominasi dari pemerintah kelurahan. Baik, jadi artinya bahwa memang harus banyak support dari berbagai pihak begitu ya Pak? Iya. Oke, baiklah. Aduh, menarik banget pembicaraan kita terkait dengan Raperda tentang Badan Usaha Milik Kelurahan atau Bumkal nih. Ada Pak Ade dan juga Pak Samsul. Harapan nih terkait dengan adanya Raperda Bumkal yang terbaru, ke Pak Ade dulu, monggo silakan. Jadi yang jelas saya ulangi lagi sebagaimana saya sampaikan di depan tadi bahwa regulasi ini harapannya lebih mendorong kelurahan untuk mempersiapkan badan usaha milik kelurahan yang profesional, baik yang bergerak di bidang pelayanan ataupun yang bergerak di profit oriented begitu. Jadi kalau sudah betul-betul siap, kemudian runningnya bisa cepat dan ini bisa menolong problem masyarakat yang berkaitan dengan kesejahteraan. Artinya lebih bisa melakukan percepatan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya di kelurahan itu, dan kemudian mendorong lebih banyak partisipasi masyarakat di dalam mengembangkan badan usaha milik kelurahan.
Baik, dari Pak Ade, dari Pak Samsul, untuk harapannya bagaimana Bapak? Ya, harapan kami tentu dengan Raperda yang baru nanti akan semakin mendorong dan menyemangati bagi pemerintah kelurahan dalam mendirikan dan pengelolaan bumkalnya. Banyak contoh kelurahan atau desa yang sudah maju atau yang mereka maju karena bumkalnya atau bumdesnya. Makanya sekarang itu kemajuan bumdes atau bumdes yang dimiliki oleh desa atau kelurahan itu menjadi salah satu indikator untuk menilai tingkat kemajuan atau tingkat kemandirian kelurahan. Jadi kalau kita lihat contoh misalnya di Klaten itu ada Ponggok. Ponggok itu juga maju karena bumdesnya. Karena punya salah satu yang memanfaatkan sumber mata air yang dimiliki cukup melimpah dengan inovasi yang mereka lakukan, kan itu menjadikan Ponggok terkenal dan menjadi makin maju. Belum lagi di daerah Malang itu juga banyak contoh mereka yang maju karena bumbalnya, baik karena bergerak di bidang pariwisata maupun yang dari persampahan. Kalau tetangga dekat sini banyak di Bantul itu ada Pangguharjo, itu juga dari kemajuannya dari bumkal itu juga cukup bagus. Artinya ini menjadi salah satu alternatif bagi kelurahan. Ya kalau misalnya katakanlah di tingkat pusat kan ada BUMN, tingkat kabupaten ada BUMD, desa itu kan salah satunya adalah bumdes ini yang nanti diharapkan bisa menjadi media bagi kelurahan untuk melakukan percepatan dalam meningkatkan kemajuan, baik itu dalam hal meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kemudian meningkatkan pendapatan asli desa atau kelurahannya. Karena kontribusi di situ kan bisa dilihat dari dua hal. Satu, untuk peningkatan kesejahteraan itu satu dari kontribusi masuk ke APBDes atau BPKL, pendapatan asli kelurahan, itu nanti bisa dipakai untuk membiayai kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah kelurahan. Yang kedua, kegiatan bumdes sendiri itu nanti juga dalam terkait dengan pemberdayaan masyarakat, membuka lapangan usaha, memberikan pendapatan kepada masyarakat yang mungkin di beberapa tempat itu memprioritaskan dari kakak miskin dulu yang jadi bisa kerja di situ. Itu kan tujuan dari didirikannya bumdes, arahnya ke sana bisa lebih terwujud lagi. Baik, Pak Samsul dan Pak Ade, terima kasih sudah hadir di Dialog Dewan Kabupaten Sleman. Semoga obrolan kita hari ini menginspirasi untuk semuanya ya, semakin maju untuk bumkal, gak hanya dari Yogyakarta tapi di seluruh Indonesia ya. Amin. Baik, Ya. itu tadi saudara obrolan menarik kami hari ini di Dialog Dewan Kabupaten Sleman yang disiarkan secara langsung di 101,3 Star FM Inspiring. Jangan lupa untuk nantikan kami dengan obrolan menarik lainnya, tentunya di Dialog Dewan Kabupaten Sleman. Saya Wanda Gastia, sampai jumpa.